Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita menikmati hari yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu supaya kita tetap menikmati hal yang besar, hal yang luar biasa yang Tuhan sudah karuniakan, persiapkan bagi setiap kita. Kita juga harus terus mengisi kehidupan kita dengan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita membuka bagian firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 14. 1 Raja-Raja pasal 14, saya akan membacakan ayat 10 sampai 12. Bapak Ibu boleh membaca ayat 1 sampai terakhir. Karena sungguh luar biasa setiap benih firman Tuhan yang teringat dan masuk ke dalam hati bahkan pikiran kita. Terlebih lagi ketika kita merenungkan dan melakukannya. Puji Tuhan, saya bacakan ayat 10 sampai 12. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya, tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini yaitu malapetaka. Kita baca tadi pada ayat 10 sampai 12, Tuhan berkata, aku akan mendatangkan malapetaka di dalam keluarga Yerobeam. Yerobeam ini adalah raja ya di suku Yehuda. Dan di pasal 14 ini adalah kelanjutan di mana tentang Yerobeam telah dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya, pasal 12, juga pasal-pasal yang ke depan sudah disinggung tentang riwayat kehidupan dari seorang Yerobeam. Dan pasal 14 ini dikatakan kalau Bapak Ibu menyimak dari ayat 1 ya sampai ayat yang ke-10, karena ayat 10 sampai 12 kita telah baca, ada satu cerita tentang Yerobeam yang tiba-tiba munafik, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah hidup menyembah berhala, dia sudah hidup membelakangi Tuhan. Dia ketika anaknya Abia mengalami sakit dan tidak dapat disembuhkan. Di sana ada seorang abdi Allah, nabi, yaitu Ahia. Anak dari Yerobeam bernama Abia, sedangkan nabi Allah namanya Ahia. Dia menyuruh istrinya berpura-pura seperti orang lain supaya tidak dikenal oleh Ahia, sebab Nabi Ahia ini telah usianya tua dan matanya telah rabun, dia tidak dapat melihat lagi. Namun Bapak Ibu terkasih, apa yang menjadi rencana dari Yerobeam untuk menyuruh istrinya berpura-pura, menutupi wajahnya dengan kerudung dan berjalan meminta petunjuk untuk anak tersebut, apa yang akan terjadi? Tuhan berbicara kepada nabinya meskipun dia buta tidak dapat melihat. Ketika wanita ini masuk mendapati Ahia sebagai nabi Allah itu telah dahulu diberitahu oleh Tuhan bahwa istri dari Yerobeam akan menemuinya. Tidak ada satupun yang dapat ditutupi daripada Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Mungkin hamba Tuhan di sini nabi Allah yaitu Ahia, dia dapat ditipu oleh akal Yerobeam, menyuruh istrinya membohonginya dengan cara yang munafik. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang mungkin kita juga tidak sadar atau melakukan hal yang sama, berbohong di hadapan hamba Tuhan. Kita tidak dapat menutupi segala sesuatunya karena Tuhan akan bukakan hal itu. Oleh karena itu kita juga tidak akan berkeinginan untuk melakukan perihal yang dilakukan Yerobeam. Berbohong kepada abdi Allah, berbohong kepada nabi Allah yaitu Ahia. Tetapi Tuhan memberitahu Ahia suatu cerita yang sangat indah dan tidak dapat kita tiru dalam hidup kita. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya adalah orang-orang yang luar biasa, yang sangat mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan tentu kita juga harus berbuat jujur, mengasihi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk sama-sama hidup dalam kasih Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita semua. Mari kita kembali melihat Tuhan mengizinkan malapetaka ya terjadi dalam keluarga Yerobeam.
Dan juga kadang-kadang Tuhan mengizinkan malapetaka itu terjadi dalam keluarga kita karena ada sebabnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan Yerobeam telah menyakiti hati Tuhan. Kita kembali pada ayat yang ke-9. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Jadi Yerobeam ini telah membelakangi Tuhan, artinya dia membangun berhala-berhala tuangan dikatakan. Dia juga membuat orang Israel itu jatuh dalam dosa karena dia mengajak segenap umat Israel untuk menyembah patung lembu emas yang dia perbuat di hadapan Tuhan. Yerobeam telah meninggalkan Tuhan, dikatakan dia membelakangi Tuhan, dia menyakiti hati Tuhan. Itu yang menyebabkan Tuhan mengizinkan malapetaka besar terjadi dalam keluarga Yerobeam. Hanya anak yang bernama Abia itulah yang akan mati dan dikuburkan dengan cara terhormat. Tetapi semua orang selain dari bayi itu dari keturunan Yerobeam akan mati dengan cara yang terhina. Tadi kita sudah baca, ada yang dimakan burung bagi mereka yang mati di luar rumah, ada yang dimakan anjing. Luar biasa Bapak Ibu penghukuman Tuhan bagi orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Hati Tuhan dikatakan tersakiti ketika orang itu sudah berulang-ulang melakukan, sudah sekian lama melakukan. Mungkin sudah dengar peringatan, sudah diingatkan ada firman Tuhan yang menegurnya. Tapi tidak kunjung berubah, tidak kunjung bertobat. Ini Bapak Ibu yang sangat menyedihkan ketika Tuhan sudah turun tangan dan Tuhan tidak mau lagi menerima kita. Akibat perbuatan kita sendiri itu sangat berbahaya. Oleh karena itu jikalau masih ada kesempatan yang Tuhan berikan dan Bapak Ibu Saudara mungkin ada dalam jalan yang tidak benar, mari kembali kepada Tuhan. Jangan seperti Yerobeam Bapak Ibu terkasih. Dia datang menghadap kepada Nabi Allah yaitu Ahia. Yerobeam hanya mencari pertolongan pada Allah, tetapi tidak disertai dengan mencari atau melakukan pengampunan di hadapan Tuhan, hanya memohonkan agar anak itu sembuh dan dia ingin tahu apa yang terjadi ke depannya. Namun apa yang dia peroleh daripada Tuhan bukan yang didapatkan pertolongan Allah, tetapi yang dia dapatkan adalah hukuman Allah. Dalam ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa anak itu akan meninggal dan mereka akan dihukum. Anak itu tidak kunjung sembuh. Padahal itu adalah harapan dari Yerobeam sendiri. Dan kekuasaannya, kerajaan Yerobeam pun akan jatuh ke tangan orang lain. Pada ayat 14 menjelaskan hal demikian. Sungguh tragis bagi kehidupan Yerobeam dan keluarganya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Mari kita jangan menyakiti hati Tuhan, jangan membelakangi Tuhan dengan cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan membangun berhala-berhala di dalam hidup kita. Berhala apakah itu? Berhala yang mungkin mengakibatkan kita jauh daripada Tuhan. Waktu yang kita habiskan hanya untuk hobi kita, kesenangan kita. Hal ini juga selalu menegur saya setiap hari Bapak Ibu. Kalau saya memegang handphone, saya selalu mengingatkan diri saya. Sudah berapa lama kamu pegang handphone? Tuhan saja kamu beri waktu sedikit. Waktu yang kamu gunakan untuk dirimu itu lebih banyak. Dan saya bersyukur kalau suara itu datang dalam pribadi saya. Itu bukan saya. Tapi itu Roh Allah yang memimpin saya. Memimpin Bapak Ibu semua. Supaya kita jangan membelakangi Tuhan. Mungkin kita tidak membangun berhala anak lembu emas dan menyembahnya. Tetapi kita juga dapat membelakangi Tuhan dengan hal-hal yang kita perbuat dan melupakan Tuhan. Tidak menyenangkan Tuhan dalam sekejap waktu. Oleh karena itu gunakan hari-hari hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak indah yang Tuhan berikan. Semua yang indah, bahkan apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang tidak membelakangi Tuhan, tapi mengasihi Tuhan setiap waktu. Memberikan penyembahannya yang terbaik bagi Tuhan, bukan memberikan penyembahannya, hatinya, pikirannya, hidupnya kepada benda-benda yang lain.
kepada kesenangan hidup yang lain. Oleh karena itu juga dalam kehidupan kita jangan kita mempermainkan Tuhan seperti Yerobeam. Dia munafik di hadapan Tuhan. Karena orang yang munafik akan dihancurkan oleh Allah sendiri. Kita sudah melihat cerminan dalam keluarga Yerobeam. Dihancurkan oleh tangan Allah sendiri. Dan ia juga sudah memiliki kehidupan yang sangat berpotensi besar dan sudah membawa orang lain, yaitu bangsa Israel, berdosa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tidak senang dari kehidupan Yerobeam. Dan Tuhan pun menghukum bangsa Israel. Dia meninggalkan mereka. Dia menghukum bangsa Israel karena mereka ikut di dalam apa yang dilakukan oleh Yerobeam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus membina hubungan kita dengan Tuhan dengan baik. Mari kita terus membangun hubungan kita, doa-doa kita kepada Tuhan dengan setia di hadapan Tuhan. Galatia 6 ayat 7. Kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Oleh karena itu jangan keraskan hati ketika firman Tuhan mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu dan menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah dalam keluarga, dalam pribadi dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081-327-420-088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang luar biasa, yang penuh dengan kemurahan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak membelakangi Engkau. Dan kami Tuhan tidak ditimpa oleh malapetaka, hukuman yang Engkau berikan di dalam hidup kami oleh karena ketidaktaatan kami di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami tidak keras hati ketika kami telah mendengarkan peringatan-Mu, baik melalui firman Tuhan dalam hal apapun itu. Tetapi kami menjadi umat Tuhan yang lembut hati di hadapan Tuhan dan mau selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan serta hidup berkenan kepadamu. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Terang sudah terbit bagi keluarga GPD El Shaddai Magelang dan sukacita bagi keluarga GPD El Shaddai Magelang yang tulus hati. Terpujilah Engkau Allah kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.